Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1B, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kalian pada pagi hari ini masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Baiklah nak, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah. Berdoa diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajarnya anak-anak? Oke, kalian boleh ambil buku paket kalian tema 2, dibuka subtema 4, pembelajaran 3 dulu ya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah cara memegang buku saat kalian membaca. Yang kedua adalah mengenal pola bilangan. Yang ketiga adalah menunjukkan kegemaran bacaan anggota keluarga. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini adalah tekun, komunikatif, dan percaya diri. Yuk, sama-sama kita baca, kita praktekkan puisi yang ada pada bacaan ini. Ya, sudah siap membaca puisi? Bu Guru contohkan dulu ya cara membaca puisinya. Buku adalah temanku. Kau adalah temanku, sumber pengetahuanku. Kau adalah sahabatku, sahabat dikala senggangku. Ku membacamu, menambah ilmuku. Ku membacamu, cerahkan masa depanku. Kurang lebihnya seperti itu cara membaca puisi. Jikalau kalian ingin mempraktekannya, boleh kalian sambil berekspresi yang lebih aktif ya. Dan kalian boleh praktekkan misalkan di depan kaca supaya kalian bisa melihat ekspresi dari wajah kalian ketika membaca puisi. Nah, setelah kita membaca puisi, kita sekarang melengkapi kalimat-kalimat sesuai dengan isi puisi yang barusan kita bacakan ya. Kau adalah apa tadi? Kau adalah temanku, sumber pengetahuanku. Kau adalah sahabatku, sahabat di kala senggangku. Ku membacamu menambah ilmuku. Ku membacamu cerahkan masa depanku ya. Jadi kalian sudah bisa mengisi apa? Titik-titik ya sesuai dengan isi puisi yang barusan kalian baca. Oke, sekarang di bawahnya mengamati pola bangun dasar ya. Siang itu matahari bersinar cerah. Anak-anak bermain layang-layang di lapangan. Bentuk layang-layang bermacam-macam, Nak. Ada yang segi 5, ada yang trapesium, dan ada yang segi 4. Nah, contohnya seperti ini, sayang. Nah, di sini bisa disebut segi 4 ya. Ini segi 5. Nah, ya.
Nah, ini segitiga. Jadi banyak macam-macam bentuk se- segi segi 5, segitiga, segi 4 ya. Trapesium, masih banyak lagi yang lainnya bentuk layang-layang. Bentuk layangan tersebut adalah bangun datar. Bangun datar tersebut membentuk pola tertentu. Pola tersebut kemunculannya tetap lihatlah. Nah, seperti ini kan ada lingkaran, segitiga, segi 4 ya. Nah, barusan kalian mempelajari polanya. Nah, ini kan lingkaran, segitiga, segi 4. Boleh segi 4, boleh kalian sebutnya persegi panjang ya. Nih, di sini juga sama polanya. Jadi ini disebutnya pola apa? Pola barisan ya. Oke. Nah, di sini kita menyelesaikan pola bilangan. Perhatikan susunan. Nah, di sini ada koknya 2. Nah, ada tongkatnya 1, kok 2, pemukulnya, maaf ya. Pemukulnya tongkat dan di sini apa sayang? Ya, di tongkat lah. Tongkat lagi, bola pemukul atau stick bola kasti. Nah, sekarang di bawahnya sayang, itu ada apa? Ada kasti bola kok. Nah, berarti titik-titik di sini apa kira-kira ya yang diisi? Ya, diisinya bola kasti. Sama, coba kalian lengkapi susunan berikut. Nah, ini apa nih? Bola, maaf, kok, kok, bola. Di sini apa jadinya, Nak? Sini kok, lalu bola. Nah, sekarang yang ini kira-kira apa ya? Ini sepertinya pelampung ya, ban pelampung. Nah, apa titik-titiknya di sini, Nak? Coba kalian perhatikan, bola, lalu pelampung. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada apa nih? Ini raket. Kok, kira-kira di sini apa ya? Nah, raket lagi. Lalu di sini apa, Nak? Di sini kira-kira, nah, lihat di depannya sayang. Apa? Kok, ya. Sudah sesuai kan? Nah, yang 4. Nah, kira-kira di sini apa? Kalau kalian bingung isi depannya, kalian lihat ke belakang, urutan belakangnya seperti apa. Di sini kan hijau, ya. Hijau, maaf. Di sini kan bola kasti. Nah, kalian lihat. Ya, nah, raketnya. Oke, jadi ini apa sayang? Ya, apa? Ya, pelampung. Nah, di sini ada raketnya, ya. Nah, sudah bisa tentang pola bilangan? Alhamdulillah. Sekarang kita langsung menuliskan bacaan buku kegemaran anggota keluarga. Ahmad senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang ia baca. Ahmad membaca buku cerita, Ahmad baca majalah, dan juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu suka? Ada banyak jenis bacaan. Manakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Nah, di sini kita menulis bacaan kegemaran keluarga kalian. Contohnya nomor 1, ayah membaca surat kabar. Yang kedua apa, Nak? Yang kedua ibu. Ibu itu suka membaca majalah. Yang ketiga apa, sayang? Yang ketiga kakak suka membaca komik. Yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah adik. Adik suka membaca buku cerita. Jadi setiap keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Walaupun kalian memiliki kegemaran yang berbeda, kalian harus tetap rukun dan harus saling menghargai perbedaan tersebut. Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang merangkai huruf menjadi kata. Nah, di sini ada huruf yang masih belum rapi, acak-acakan. Jadi kita susun agar menjadi nama benda ya. Norak, kira-kira apa? Lihat sampingnya, Nak. Nah, ini apa? Ya, koran. Bawahnya ubuk
Raceti. Kira-kira apa, Nak? Lihat sampingnya. Apa itu? Ya, buku cerita. Dan yang ketiga apa? Ja'al-maha. Apa? Apa? Majalah. Pinter banget. Omik. Kira-kira apa ya? Omik. Kira-kira apa, Nak? Ya, komik. Ya, udah bisa merapikan bacaan? Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada menulis pengalaman membaca ya. Pengalaman membaca bersama keluarga misalkan. Bagaimana perasaanmu? Tentu senang kan kalian bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga itu harus kita syukuri ya. Nah, di sini kalian boleh tanyakan misalkan kebiasaan membaca keluarga kalian, apa namanya siapa, apakah dia bacanya setiap hari, kadang-kadang ada atau tidak pernah. Nanti kalian checklist salah satu di kotak ini ya. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah gerak mendorong tanpa berpindah tempat. Yang kedua, cara memegang dan membalik buku. Yang ketiga, membuat kreasi buku harian. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini yang pertama tekun, tanggung jawab, dan percaya diri. Sekarang kita baca langsung mempraktikkan gerakan mendorong. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bisa bersama teman-teman kalian. Tirukan gerakan pada gambar. Dorong dinding sekuat tenaga. Nah, sekarang mereka berdua sedang melakukan gerakan mendorong tembok. Gerakan mendorong benda yang tidak berpindah tempat ya. Langsung kita ke mengenal bacaan anak. Sudah dibuka bukunya? Oke. Di sini ada macam-macam buku ya. Nah, kalau kalian pengen baca, kalian harus pilih bacaan sesuai dengan umur kalian. Ya, misalkan kalau sekarang kalian itu cocoknya membaca buku cerita, ya, komik, pelajaran, ya. Kalau kalian baca majalah, cocok tidak sesuai dengan umur kalian? Tidak, karena majalah biasanya apa? Dibaca apa? Dibaca untuk anak-anak dewasa, orang dewasa. Tetapi ada juga majalah anak ya sayang ya. Majalah anak berisi bacaan anak. Jadi kalian harus pilih-pilih dulu majalahnya sesuai atau tidak dengan umur kalian. Nah, di sini ada buku cerita. Ada buku cerita, buku ini berisi cerita anak. Di dalamnya juga banyak gambar. Ya, biasanya buku cerita itu banyak gambarnya daripada bacaannya. Yang kedua di sini ada juga majalah anak. Nah, ternyata ada yang majalah anak. Majalah anak ini berisi bacaan anak. Bacaannya juga mengandung nilai pendidikan ya. Dan yang terakhir adalah komik. Komik itu adalah buku cerita bergambar ya. Nah, bacaan apa yang kalian suka? Kira-kira ya, ada yang komik, ada yang buku cerita, banyak bacaan yang kalian suka, tapi beda dengan teman kalian. Nah, di sini kalian boleh kayak tadi tulis nama teman kalian. Kira-kira teman kalian itu sukanya buku apa? Nah, buku cerita, majalah, atau komik. Nah, setelah kalian mengetahui, misalkan Bu Septi sukanya buku cerita. Nah, judulnya apa yang disukai Bu Guru tersebut? Gitu ya. Boleh kalian tanya juga ke orang tua kalian. Sukanya baca apa? Buku cerita, majalah, judulnya apa? Jangan lupa ditulis.
Nah, sekarang kita membuat ilustrasi cerita. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Bu Septi ulangin, gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Ilustrasi berupa gambar. Dalam buku pelajaran juga terdapat ilustrasi. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas isi teks ya. Jadi gambarnya itu untuk memperjelas isi teks. Nah, di sini perhatikan contoh. Kalian bisa buat cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Uraikan isi di depan kelas. Tapi kalian karena kita di rumah, belajar di rumah, jadi kalian boleh nanti di depan orang tua kalian. Nah, misalkan Bu Guru contohkan ada seorang, nomor satu ya Nak ya, ada seorang anak yang sedang memakan, apa itu kira-kira? Rujak ya, karena di sini ada sambelnya ya Nak ya. Rujaknya itu sangat pedas karena banyak cabainya. Dan gambar yang kedua, lalu anak tersebut apa? Sakit perut akhirnya. Nah, setelah diperiksa dokter, ternyata anak tersebut apa? Ya, misalkan dia buang-buang air ya karena terlalu banyak makan pedas. Akhirnya anak tersebut dirawat di rumah sakit. Nah, itu bisa juga disebutnya ilustrasi, cerita dengan ilustrasi. Nah, sekarang lanjut kita membuat buku harian. Pasti ingin membuat buku harian dengan teknik gunting, lipat, dan tempel. Ya, gunting, lipat, dan tempel. Langkahnya bagaimana? Mintalah buku tulis bekas dari kakak. Biasanya masih ada lembar kosong yang tidak terpakai. Ambillah lembar kosong itu. Lembar kosong itu bisa dijadikan buku harian. Nah, kamu juga bisa menggunakan kertas kosong. Oke, sekarang buatlah buku harian bersampul ya. Hiasilah sampulnya dengan limbah dari alam yang dapat dijadikan buku. Misalkan kayak daun bunga kering ya, atau biji-bijian itu bisa. Siapkan peralatannya seperti gunting, lem, staples. Buatlah model buku sesuai kreasi kalian ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan keselamatan kerja. Jadi segala sesuatu atau segala pekerjaan harus dilakukan dengan hati-hati ya. Contohnya jadi seperti ini nanti ya. Kalau kalian menghiasnya dengan bunga atau bintang, ini kan pakai origami ya sepertinya. Nah, origami atau juga kalian bisa tempel sekelilingnya dengan bunga kering atau biji-bijian atau bunga bunga kering juga ya. Oke, boleh kalian coba nanti. Oke, alhamdulillah kita telah sampai ke pembelajaran akhir. Semoga penjelasan Bu Septi dapat kalian mengerti. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.